Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Bagian yang pertama, kita akan jelaskan tentang kestabilan unsur, rumus Lewis, dan ikatan ion. Nah, ikatan kimia itu dibagi menjadi ikatan kimia intramolekul dan ikatan kimia intermolekul. Intramolekul artinya ikatan antar atom di dalam molekul yang meliputi ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan ikatan intermolekul artinya ikatan antar molekul itu sendiri, meliputi ikatan hidrogen, gaya dipol-dipol atau ikatan van der Waals, gaya dipol terimbas, dan gaya Landen. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas tentang ikatan intramolekul. Nah, kestabilan unsur. Unsur-unsur di alam umumnya tidak stabil. Mulai dari golongan 1A misalnya, 2A, 3A, 4A sampai 8 sampai 7A, termasuk golongan transisi umumnya tidak stabil. Yang stabil hanyalah golongan 8A atau disebut gas mulia. Dimulai dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Mengapa gas mulia stabil? Karena memiliki konfigurasi elektron yang berakhir 8 kecuali He. Bisa dilihat di dalam tabel. He itu 2 menjadi stabil karena memang nomor atomnya hanya 2. Sehingga subkulit es terisi penuh dan tidak menyisakan elektron lagi. Ne nomor atom 10 berakhir 8, konfigurasinya 28, elektron valensinya 8. Ar 288, elektron valensinya juga 8, dan seterusnya sampai pada 86 Rn. Semuanya konfigurasi berakhir dengan elektron valensi 8. Sehingga unsur-unsur gas mulia memiliki kestabilan yang tinggi. Unsur pada periode 1 akan mencapai kestabilan jika elektron valensinya 2 atau duplet. Unsur periode ke-2 sampai ke-7 mencapai kestabilan jika elektron valensinya 8 atau oktet. Oke, kestabilan unsur dan struktur Lewis. Perhatikan tabel yang sudah kita susun. Di situ ada golongan 1A, 2A, 3A sampai dengan 8A. Kemudian kalau kita lihat golongan 1A itu contohnya adalah 11Na. Konfigurasinya 281. 1 kita tuliskan merah, itu artinya sebagai elektron valensi. Golongan 1A ini tidak stabil karena berakhir 1, bukan berakhir 8. Agar konfigurasinya stabil, maka 1 elektron valensi atau elektron di kulit terluarnya akan dilepas. Sehingga kalau 1 ini dilepas, maka dia akan menjadi 28. Artinya stabil. Sehingga 1A cara mendapatkan kestabilan dengan cara melepaskan 1 elektron. Nah, sifatnya ini adalah sebagai unsur logam. Golongan 1A itu logam kecuali hidrogen. Nah, contoh dan lambang Lewisnya, Na itu memiliki 1 elektron valensi. Maka dituliskan lambang unsur Na
diberikan satu titik yang menunjukkan elektron valensi. Nah, ini boleh disimbolkan sebagai titik, tanda silang, kotak, segitiga, dan sebagainya. Yang jelas notasi ini menandakan adanya satu elektron valensi. Golongan 2A. 2A saya berikan contoh 12 mg. Maka konfigurasi elektronnya adalah 282. Ini juga tidak stabil karena elektron valensinya 2. Untuk mencapai kestabilan akan melepaskan 2 elektron, membentuk Mg2+. Sifatnya adalah logam kecuali Be. Lambang unsur Lewisnya atau rumus Lewisnya dituliskan Mg dengan 2 titik elektron yang menunjukkan elektron valensi. Gulungan 3A, contohnya adalah 13Al. Konfigurasinya 283. Untuk mencapai kestabilan, dia akan melepaskan 3 elektron membentuk Al3+. Sifatnya adalah sebagai logam. Golongan 3 itu semuanya logam kecuali boron, Pi. Lambang Lewisnya Al dengan 3 elektron valensi dituliskan Al dengan 3 titik, kanan, kiri, dan atas. Golongan 4A, contohnya 14Si, konfigurasinya 284. Dia akan menerima 4 elektron. Nah, ini 4 ini kan tanggung, mau menambah atau melepaskan. Untuk unsur-unsur yang non-logam, contohnya C dan Si, maka untuk mencapai kestabilan dia akan menerima 4 elektron, membentuk C4-, Si4-. Sedangkan unsur logam yaitu Sn dan Pb akan mencapai kestabilan dengan cara melepaskan 4 elektron, akan membentuk Sn4+ atau Pb4+. Oke. Sifatnya C dan Si sebagai non-logam, min muatannya, sedangkan Sn dan Pb bersifat sebagai logam, bermuatan positif. Golongan 5A sebagai contoh adalah 15P. Konfigurasinya 285. Nah, di sini ada yang istimewa seperti halnya golongan 4A. Karena dia berakhir 5 atau elektron valensinya 5, maka dia tidak akan melepaskan 5 tetapi akan menerima 3. Dia akan menerima 3 sehingga membentuk ion negatif P3-. Sifatnya non-logam, lambang Lewisnya P, dituliskan lambang atom P, dituliskan 5 titik elektron. Yang 2 berpasangan, yang 3 ditaruh di atas, bawah, dan sebelah kanan sendirian. Golongan 6A. 6A ini sebagai contoh adalah 6S, konfigurasinya 286. Untuk mencapai kestabilan dia akan menerima 2 elektron sehingga elektron valensinya 6 ditambah 2 menjadi 8. Sifatnya non-logam, lambang Lewisnya dituliskan S dengan 6 titik elektron. Kiri ada 2, bawah ada 2, kanan 1, dan atas 1. Golongan 7A. Contohnya 17Cl dengan konfigurasi 287. 7 ini untuk mencapai konfigurasi yang stabil maka dia akan menerima 1 elektron sehingga konfigurasinya menjadi 288. Cara mendapatkan kestabilan dengan menerima 1 elektron. Sifatnya non logam. Lambang Lewisnya kita gambarkan Cl,
kemudian kita berikan 7 titik elektron, 3 berpasangan, 1 yang belum berpasangan. Nah, untuk gulungan 8A, contohnya 18AR, konfigurasinya 288. Ini elektron valensinya sudah 8, berarti sudah stabil. Termasuk non logam, kita gambarkan AR, lambang Lewisnya, dengan 8 elektron yang mengelilingi. Atas 2, bawah 2, kiri 2, kanan 2. Oke. Sifat logam non logam pada gulungan utama. Ini saya kelompokkan bahwa gulungan utama itu antara 1A sampai dengan 8A. Ini yang saya beri warna merah itu berarti non logam, yang biru menunjukkan sifat logam, yang hijau itu adalah gas mulia 8A yang sudah mempunyai konfigurasi yang stabil, dan yang abu itu adalah unsur yang jarang membentuk senyawa. Ini sekedar pengetahuan saja. Ikatan kimia intramolekul itu ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik listrik antara ion positif kation dengan ion negatif anion yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Terjadinya apa? Antara unsur logam dan unsur non-logam. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron membentuk senyawa. Jadi kalau ikatan kovalen itu ada pemakaian bersama pasangan elektron. Terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik inti atom, gaya tarik-menarik inti atom-atom logam dengan lautan elektron. Jadi lautan elektron ini adalah adanya elektron valensi dari logam yang berkumpul sehingga membentuk awan elektron atau lautan elektron. Terjadinya antara sesama unsur logam. Perhatikan contoh soal berikut. Jelaskan pembentukan ikatan ion antara unsur 11Na dengan 17Cl. Oke, saya ingatkan kembali bahwa 11Na itu mempunyai konfigurasi 281. Sedangkan 17Cl konfigurasi elektronnya adalah 287. Keduanya ini tidak stabil karena Na berakhir 1, Cl berakhir 7. Maka untuk mencapai kestabilan, Na akan melepaskan satu elektron yang terluar menjadi Na+. Melepas itu berarti plus muatannya. Dan Cl akan menerima satu elektron di kulit terakhir sehingga menjadi 288 dengan lambang Cl-. Sehingga bisa kita tuliskan dengan rumus Lewis, Na yang sudah mempunyai satu elektron ini akan diserahkan kepada Cl atau dilepas, ditangkap oleh Cl, sehingga Na yang melepas menjadi Na+, Cl yang menerima satu elektron menjadi Cl-. Nah, Na+ ketemu dengan Cl- membentuk senyawa NaCl, natrium klorida. Oke. Cara yang kedua untuk menjelaskan pembentukan ikatan antara 11Na dengan 17Cl bisa dilakukan dengan persamaan reaksi ion. Na menjadi Na+ ditambah elektron. Jadi karena Na itu melepas elektron, maka elektronnya ditaruh di sebelah kanan menjadi Na+.
Cl menerima satu elektron, maka elektronnya ditaruh di ruas kiri membentuk Cl-. Sehingga dari keduanya bisa dijumlahkan. Elektron di ruas kanan dan di ruas kiri bisa dicoret. Sehingga tinggal Na ditambah Cl menjadi Na plus ditambah Cl-. Nah, Na plus ditambah Cl- akan menjadi NaCl. Contoh soal 2. Jelaskan pembentukan ikatan ion antara unsur 12 Mg dan 35 Br. Nah, kita lihat 12 Mg konfigurasinya adalah 282. Maka Mg akan melepaskan 2 elektron menjadi Mg2+. 35 Br konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 7. Maka dia akan menerima 1 elektron sehingga membentuk Br-. Nah, dalam hal ini berarti karena Mg melepas 2 dan Br hanya menerima 1, maka 1 Mg dibutuhkan oleh 2 Br. Sehingga Mg dengan 2 titik elektron, 1 elektron diserahkan kepada Br, 1 elektron diserahkan kepada Br yang di bawah. Jadilah Mg2+ ditambah 2 Br- membentuk MgBr2. Atau jika dengan persamaan ion, Mg menjadi Mg2+ dengan melepaskan 2 elektron. Br menangkap 1 elektron menjadi Br-. Kemudian elektronnya kita samakan, Mg kita kalikan 1, Br kita kalikan 2. Hasilnya Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron dan Br menjadi 2 Br ditambah 2 elektron menjadi 2 Br-. Elektron yang sudah sama ruas kanan dan kiri kita coret sehingga tinggal dijumlahkan. Mg ditambah 2 Br menjadi Mg2+ ditambah 2 Br-. Mg2+ ditambah 2 Br- akan bergabung membentuk senyawa MgBr2, magnesium bromida. Contoh soal nomor 3. Jelaskan pembentukan ikatan ion antara unsur 20 Ca dengan 16 S. Nah, dalam hal ini 20 Ca konfigurasinya 2882, tidak stabil. Dia akan melepaskan 2 elektron membentuk ion Ca2+. Sedangkan 16S konfigurasinya 2, 8, 6 dan dia akan menerima 2 elektron membentuk S2-. Kalau kita gambar dengan rumus Lewis, maka Ca kita gambarkan dengan 2 titik elektron, S kita gambarkan dengan 6 titik elektron. Maka 2 elektron dari Ca akan diserahkan kepada S, sehingga Ca menjadi Ca2+, S menjadi S2-. 2+ karena melepas 2 elektron, S2- karena menerima 2 elektron, sehingga membentuk senyawa CaS, kalsium sulfida. Atau jika digambarkan atau dituliskan dengan persamaan ion, Ca akan menjadi Ca2+ dengan cara melepas 2 elektron. S akan menangkap 2 elektron menjadi S2-. Elektron kanan kiri sudah sama, kita coret, kemudian kita jumlahkan. Ca ditambah S
menjadi Ca2+ ditambah S2-. Hasilnya adalah CaS, sama, kalsium sulfida. Contoh keempat, jelaskan pembentukan ion antara unsur 13Al dengan 8O. 13Al konfigurasinya adalah 283. Dia akan melepas 3 elektron sehingga membentuk Al3+. Sedangkan 8O konfigurasinya 26 akan menerima 2 elektron sehingga membentuk ion O2-. Nah, dalam hal ini Al-nya 3+, O-nya 2-. Artinya apa? 2Al akan membutuhkan 3 oksigen agar jumlah elektronnya pas. Maka kita gambarkan Al-nya ada 3, ada 2, Al-nya ada 2, masing-masing memiliki 3 elektron, 3 titik elektron. Sedangkan O itu kita gambarkan 3 oksigen, masing-masing memiliki 6 titik elektron. Sehingga 2 elektron dari Al yang pertama diserahkan pada oksigen yang pertama, 1 elektron dari Al yang pertama diserahkan pada oksigen yang kedua, 1 elektron Al yang kedua diserahkan pada oksigen yang kedua, dan 2 elektron Al yang kedua diserahkan pada oksigen yang ketiga. Jadi mungkin Anda akan lebih mudah dengan melihat gambar yang saya tunjukkan dengan tanda panah merah. Sehingga 2Al3+ ketemu dengan 3 oksigen 2- membentuk Al2O3. Jadi sekali lagi 2 Al yang masing-masing bermuatan 13 akan bereaksi dengan 3 atom oksigen yang bermuatan 2- sehingga membentuk Al2O3, aluminium oksida. Dengan cara persamaan ion, maka Al akan menjadi Al3+ dengan melepas 3 elektron. Oksigen menangkap 2 elektron membentuk O2-. Karena elektronnya tidak sama, maka kita samakan Al kali 2, O kali 3. Sehingga hasilnya 2Al menjadi 2Al3+ ditambah 6 elektron. Oksigen menjadi 3O ditambah 6 elektron menjadi 3O2-. Karena elektron kanan kiri sama, maka boleh dicoret, sehingga tinggal dijumlahkan 2Al ditambah 3O menjadi 2Al3+ ditambah 3O2- yang akan membentuk senyawa Al2O3, aluminium oksida. Contoh terakhir, jelaskan pembentukan ikatan ion antara 19K dengan 7N. Sama, kita buat konfigurasinya. K akan menjadi 2881, berarti akan melepas 1 elektron membentuk K+. Sedangkan 7N konfigurasinya 25 akan membentuk N3- sehingga menjadi stabil. Oke. Nah, dalam hal ini karena K hanya melepas 1 elektron, N menerima 3 elektron, maka 3 atom K akan berikatan dengan 1 atom N. Seperti gambar, 3 atom K akan menyerahkan elektronnya kepada N, sehingga reaksinya menjadi 3K+ ditambah N3- membentuk K3N, kalium nitrida.
Kemudian secara persamaan ion bisa dituliskan K menjadi K plus dengan melepaskan satu elektron. N menangkap 3 elektron sehingga menjadi N3 min. Karena elektronnya tidak sama, kita kalikan biar sama. K kali 3, N dikalikan 1. Hasilnya 3K menjadi 3K plus ditambah 3 elektron. N plus 3 elektron menjadi N3 min. Elektron sudah sama, ruas kanan kiri kita coret, sehingga tinggal kita jumlahkan. 3K ditambah N menjadi 3K plus ditambah N3 min. Hasilnya adalah K3N, kalium nitrida. Demikianlah anak-anakku penjelasan untuk bab ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, kemudian di like dan di share serta diberikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.